Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Ya, ini adalah rekaman yang kedua ya, karena tadi sebenarnya saya sudah merekam dan saya sudah gambleh setengah jam, tapi saya baru sadar kalau ternyata suaranya itu tidak masuk gitu. Jadi ini saya ngulang lagi. Jadi mohon maaf kalau kedengaran suaranya udah agak capek ya. Oke, adik-adik kita ketemu lagi ya kali ini di mata kuliah yang berbeda, yaitu di pengelolaan kelas biologi. Kita akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh Bu Murni di bagian pertama untuk mata kuliah ini, dan saya yakin kalian pasti sudah banyak belajar dari beliau. Nah, di minggu ke-9 ini ya, kita akan belajar tentang strategi pengelompokan. Nah, mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya gitu, ngapain belajar strategi pengelompokan? Kelompokan kan ya tinggal, kalau mau bikin kelompok ya tinggal kelompok aja gitu ya. uh, Ya, jadi sebenarnya nggak bisa seperti itu ya. Mungkin kita kadang kalau jadi guru ya udahlah pokoknya besok masuk kalian sudah kelompokan ya, si A B C D jadi satu kelompok, E F G H satu kelompok gitu ya. Dalam konsep pembelajaran biologi atau pembelajaran sains itu nggak bisa kayak gitu deh ya. Kenapa? Karena mengelompokkan siswa itu ternyata ada caranya ya. Kalau sampai kita salah cara mengelompokkannya ya, akibatnya bisa sangat fatal ya. Misal ada siswa, dia itu tidak nyaman ketika dia satu kelompok, misal ini cowok ya, dia itu nggak nyaman ketika dia harus bekerja dengan perempuan gitu misalnya, dan dia nggak bisa. Terus karena kalian itu ngelompokin yang ngasal ya, ya udah pokoknya kamu sama itu terserah, bodo amat saya nggak mau tahu itu. Nah, apa ya dampaknya adik-adik? Dia yang seharusnya bisa ya, bisa jadi setelah kelompokan yang ngasal tadi, dia malah jadi nggak bisa karena dia nggak konsen, misal dia nggak bisa belajar dengan maksimal. Nah, itu kan bahaya tadi ya. Coba bayangkan kamu ngajar gitu, terus muridmu masuk itu pinter ya, keluar keluar jadi bodoh, yo bahaya toh. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nanti dalam istilahnya tuh kalau kelompokan itu membentuk komunitas belajar gitu atau learning community ya dalam proses belajar mengajar. Oke, nah apakah itu? Mari kita bahas ya. Nah, seperti yang selalu saya sampaikan ke adik-adik bahwa tugas guru sekarang itu agak beda ya dengan guru zaman dulu. Kalau dulu itu kan sumber belajar tuh susah ya. Orang mau baca itu ya harus dari buku, dan buku itu juga masih jarang. Perpustakaan pun juga masih jarang, apalagi di sekolah-sekolah di desa gitu ya. Jadi guru itu benar-benar harus datang ke kelas itu bawa ilmu ya, bawa pengetahuan, terus dikasihkan ke siswa gitu. Tapi sekarang kan beda ya. Sekarang itu kan ya kita kita tuh ngajar tuh kayak siswa tuh suruh nyari Google aja langsung ketemu kok gitu. Jadi tugas gurunya tuh agak sedikit geser gitu kalau sekarang. Kalau dulu itu orang bingung nyari informasi, sekarang itu orang bingung membedakan mana informasi yang benar dan salah ya. Nah, tugas kita ini nih untuk sebagai fasilitator lah istilahnya ya, fasilitator mendampingi siswa itu. Oh, kamu tuh belajarnya ini loh, yang buku yang ini, jangan buku yang itu buku itu sesat itu misal ya. Atau misal kamu buka website itu ya website jurnal, jangan website blogspot.com itu kamu ambil ya, jangan. Nah, seperti itu kita mendampingi, kemudian kita menempatkan siswa itu di tempat yang seharusnya gitu ya. Jadi itulah kenapa strategi pengelompokan itu jadi penting, karena salah satu tugas kita itu adalah untuk memastikan si anak-anak ini yang kita ajari ini ketika dia lulus nanti ya, ketika dia sudah keluar, dia bisa berkolaborasi dengan orang lainnya. Karena sekarang kan
keterampilannya yang dibutuhkan kan kolaborasi ya. Orang kan punya keterbatasan dalam belajar, jadi harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya prinsip atau gagasan dasar dari pengelompokan dalam pembelajaran. Oke, lanjut ya. Nah, di materi ini ya kita tuh sebenarnya membahas 4 hal nanti. Yang pertama adalah kita nanti cari tahu ya gimana sih pengaruh pengelompokan itu terhadap siswa ya. Misal dikelompokkan 3-3 itu dampaknya kayak apa. Kalau dikelompokkan 2-2 nanti jadinya kayak apa. Nah, kita akan coba nanti pelajari terus kita analisis nanti dampaknya itu kayak apa nanti. Kemudian yang kedua ya, kapan seharusnya dikelompokkan. Kenapa kok begitu? Karena tidak semua ya materi, nggak semua kegiatan pembelajaran itu boleh dikelompokkan ya, nggak ngasal. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran seperti apa ya, kata tadi ya, nggak semua aktivitas itu boleh kita kelompokkan. Bahkan ada beberapa aktivitas itu yang kita nggak boleh kelompokkan gitu, karena malah justru jadi bahaya nanti kalau dikelompokkan ya. Nanti kita cari tahu. Ya, kemudian yang keempat adalah, nah ini materi nanti workshop ya. Gimana caranya kita membentuk kelompok. Kita menentukan ini bukan hanya tentang siapa anggota sebenarnya, tapi tentang kelompoknya itu yang seperti apa ya. Kemudian kapan waktunya, bagaimana cara mengelolanya, seperti itu. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini baru pendahuluan. Nah, di dalam pembelajaran biologi, khususnya pembelajaran sains itu, kita mengenal istilah ya dalam pengelompokan itu namanya flexible grouping. Intinya ya, udahlah nggak usah dibaca semua. Intinya flexible grouping itu adalah kelompokan yang dinamis. Dinamis itu gimana? Dinamis itu berubah-ubah ya, alias tidak statis ya. Nah, kayak tadi ya, misal mungkin gurumu atau mungkin kita sendiri ya terbiasa nanti, ayo pokoknya ini saya gitu untuk kelompok di awal semester ya, pokoknya setiap kali masuk langsung duduk sama kelompoknya gitu seperti misalnya. Seringnya terjadi kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh deh. Kenapa? Karena nanti akan ada beberapa waktu tertentu, akan ada beberapa kegiatan tertentu yang nggak boleh kayak gitu ya. Ya, nanti kita bahas ya. Intinya flexible grouping itu adalah kelompoknya itu bisa berubah-ubah ya, bukan hanya tentang siapa anggotanya tetapi tentang bentuk kelompoknya juga ya. Kemudian intinya adalah kita itu menyesuaikan dengan kondisi siswa dan kondisi pembelajarannya. Oke, selanjutnya apa sih yang harus kita pertimbangkan ya ketika kita mau membentuk suatu kelompok. Nah, ini akan saya contohkan beberapa jenis kelompok yang biasa dipakai dalam pembelajaran, yang umum dipakai dalam pembelajaran. Oke, yang pertama adalah kelompok besar. Kelompok besar ini maksudnya bukan kelompok sih, ini sebenarnya whole class gitu. Jadi tidak dikelompokkan maksudnya. Kelompok besar itu ya kita ngajar secara umum untuk satu kelas gitu. Nah, sebenarnya tujuan utama ya dari pembelajaran whole class itu ya tidak tanpa kelompok itu adalah membentuk kelas yang inklusif. Inklusif itu gimana toh? Nih saya kasih contoh ya. Misal kamu tuh lagi ngajar nanti ngajar biologi toh. Saat itu kamu pas ngajar materi yang paling susah, misalnya apa ya, kalau biologi itu yang susah itu apa yang susah ya? Genetika gitu misalnya. Ya, nggak tahu kalau menurut kalian susah nggak? Kalau saya susah itu genetika misal. Nah, pas kalian ngajar itu ya, muridmu itu yang ngerti, yang dong itu cuma satu, yang lain itu ya ding dong gitu, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah, kalau kamu tahu hal seperti itu ya, siswamu tuh yang ngerti cuma satu orang, ya jangan dibuat kelompok. Kenapa? Jangan, karena ya, atau yang tahu ya cuma satu atau dua gitu misalnya. Kalau kamu buat kelompok, kelasmu itu akan jadi eksklusif. Nah, itu kan kebalikan dari inklusif ini ya. Eksklusif itu maksudnya gimana? Maksudnya gini loh.
kalau ada satu orang nih yang bisa, terus kamu bentuk, oh ini yang pintar ini kelompok satu, nah nanti kelompok 2, 3, 4 itu plonga-plongo nanti di kelas ya. Kenapa? Karena nggak ada yang nggak ada teman diskusinya gitu. Yo percuma dong kita kelompokan tapi yo satu kelompok semuanya dangdong gitu, ya kan? Nah makanya dalam kondisi seperti itu maka kelas itu harus dibuat inklusif. Itu hanya contoh kasus ya. Contoh yang paling umum adalah menggunakan kelompok besar ini adalah ketika pengenalan konsep baru. Nah dalam pengenalan konsep baru ini kan kita itu kan mulai dari awal ini, misal baru masuk nih pertemuan pertama, nggak mungkin dong kamu langsung pertemuan pertama materi fisiologi tumbuhan gitu, misal kamu langsung kelompok, ya nggak bisa, jangan, ya kasihan muridmu nanti. Kenapa begitu? Karena di awal itu kan yo istilahnya kita mengasumsikan bahwa siswa itu benar-benar dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa lah, istilahnya seperti itu. Jadi benar-benar baru. Makanya perlu dikenalkan dulu apa tuh itu fisiologi tumbuhan, terus gimana tuh cara belajarnya, begitu ya. Nah kalau kamu langsung kelompokan ya, apalagi nanti pola tempat duduk kelompoknya itu yang klaster itu ya, yang muter itu ya. Nah yang menghadap ke depan juga nggak apa-apa, cuma yang ngadap ke belakang itu loh kasihan ya, masa dia harus nengok ke depan terus ke belakang, nengok ke depan belakang lah, yo tengeng nanti lehernya yo. Apa itu tengeng ya gitu. Jadi kelompok besar itu ya, model klasikal itu juga diperlukan ya, tidak selalu layout kelas yang bagus itu yang duduknya muter gitu ya, enggak dalam situasi tertentu kita tetap menggunakan pola yang klasikal seperti itu. Atau yang kedua adalah diskusi kelas, misalnya kalian mau minta feedback tertentu dari siswa, kalian pengen ngelihat siswanya tuh yang sudah ngerti konsepnya itu berapa orang gitu misal. Nah kalau kalian kelompokan yuk kalian capek ya, kalian kan harus masuk kelompok, tanya ini kelompok satu, ayo siapa yang sudah mengerti tentang ini misalnya, kalian tanya satu persatu lah, kesel ya. Ya lebih efektif ya kalau dengan diskusi kelas itu. Jadi ya udah semuanya aja kalian lempar pertanyaan, terus yuk siapa yang bisa menanggapi gitu ya. Kemudian yang ketiga misalnya modeling ya, misal kita mau ngajar tentang cara menggunakan mikroskop gitu misalnya. Kebetulan ya sekolahmu tuh mikroskopnya cuma satu gitu lah, gimana masuk gantian nekel yo kesuwen ya, kelamaan. Nah makanya salah satu caranya kan dengan cara modeling ya. Jadi kamu memperagakan di depan, ini ono mikroskop bentuknya kayak gini iki. Nah cara menggunakannya begini nih, ini muter skropnya ini dulu ya, terus diangkat kacanya kayak gitu lah. Nah dalam modeling ini kalau kamu langsung kelompok ya tadi, masa harus setiap kelompok kamu ajarkan satu-satu gitu lah, kesel ya. Satu hari ya, 1 jam pembelajaran cuma buat meragakan itu aja, nanti ya waktunya habis. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk kelompok besar. Jadi kelompok besar tetap diperlukan dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah kelompok kecil. Nah sebenarnya tujuan dari kelompok kecil ini ya, jadi tidak sembarangan. Kelompok kecil itu dibentuk dengan asumsi pertama, siswa itu sudah punya basic ya, artinya ketika orang itu kita suruh untuk ngobrol, minimal kita tahu orang yang mau kita suruh ngobrol itu dia harus punya ya minimal pengetahuan dasar lah ya, biar dia ada bahan untuk ngomong gitu loh. Kalau misalnya dia nggak tahu apa-apa ya, kita baru mulai terus ya udah langsung kelompok diskusi gitu, dia nggak ngerti apa-apa, terus disuruh diskusi sama temennya, belum lagi kalau temennya nggak terlalu kenal gitu ya, malu gitu ya akhirnya dia diam aja di kelompok ya, yang ngobrol ya cuma yang bisa-bisa itu aja ya.
Nah, jadi tujuan kelompok kecil ini adalah ya tadi untuk membuat siswa itu punya kesempatan untuk mengekspresikan daripada di kelas besar. Karena kalau di kelas besar kan kadang kan siswa itu malu ya mau ngomong, sebenarnya dia tahu tapi mau angkat tangan kok malu ya, takutnya nanti salah diketawain gitu ya. Atau misal mau nanya tapi dia takut pertanyaannya nggak bermutu gitu misalnya. Nah, meskipun nggak bermutu kan, tapi mungkin itu penting buat dia. Nah, itu juga harus difasilitasi. Itu akan lebih intens kalau kita buat jadi kelompok kecil. Ya, nah dalam membentuk kelompok kecil itu tadi ya, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan tingkat kesiapannya. Misalnya, siswa A, siswa C sama siswa E ini mereka udah siap nih, mereka udah belajar dulu. Yang lain itu ditanya masih bengong gitu, nggak bisa jawab. Nah, berarti mereka tuh kita bagi jadi 3 kelompok gitu misalnya. Ya biar dia bisa ngajari temannya yang lain gitu. Jangan kok sama-sama nggak ngerti kalian kelompokan jadi satu. Ya, ya udah selesai tuh kelompoknya ngapain. Ya, akhirnya malah mabar nanti mereka. Oke, nah kemudian yang kedua profil belajarnya ya, mereka tuh senangnya belajarnya kayak apa dan minat. Nah, minat tuh misalnya begini loh. Kalau misal kita pembelajaran project ya misal. Nah, kita project based learning itu kan kita bebaskan tuh. Misal proyeknya itu ada siswa itu yang seneng ngomongin soal hewan gitu misalnya. Yaitu kamu kelompokkan sama orang-orang yang seneng hewan gitu, seneng hewan. Ya, nah, atau kalau misalnya ada yang senang tumbuhan, yuk kelompokkan jadi satu dengan orang-orang yang senang tumbuhan. Kenapa? Biar proyeknya jalan gitu. Misal ya mereka kan proyeknya jadi ini misal budidaya tumbuhan gitu misalnya. Jangan kok kalian acak sembarangan gitu, misal project base wis pokoknya saya acak nih pakai kocokan gitu misalnya. Jangan, nanti ada yang minatnya hewan dikelompokkan jadi sama yang minatnya tumbuhan, sama satu lagi yang minatnya bakteri gitu misalnya. Nah, nanti jadi nggak nyambung gitu. Nah, selanjutnya ini suara apa ini ya, semoga nggak masuk suaranya. Selanjutnya adalah belum tak ya, itu untuk kelompok kecil ya. Kemudian jenis kelompok yang selanjutnya adalah pair atau berpasangan. Nah, sebenarnya tujuan berpasangan ini tuh satu, yaitu membentuk atau meningkatkan keterampilan sosial. Kan tadi saya udah bahas ya, kalau misal ada siswa itu yang males gitu dalam kelompok, karena di kelompok kecil tuh misalnya ada 5 orang ya, dia ya wis santai wae gitu ya, mereka juga udah diskusi ya aku manut wae gitu. Pasti ada tuh orang-orang kayak gini nih, yang biasanya duduknya di pojok belakang itu ya, ada orang kayak gini nih. Nah, dalam kelompok kecil mereka tuh belum terfasilitasi. Nah, untuk memaksa agar dia itu membiasakan diri untuk diskusi, membiasakan diri untuk komunikasi, kita bentuk dalam bentuk pair. Loh, kok bisa itu membantu? Karena begini, kalau kelompok kecil itu mereka tetap dia mau ikut diskusi atau enggak tuh kan enggak terlalu kelihatan ya. Yang penting pokoknya temannya udah diskusi kan enggak kelihatan. Pokoknya kelompok itu kan sudah ada hasilnya. Tapi kalau dalam pair ya, diskusi berpasangan, kalian suruh diskusi, masa yang satu ngomong yang satu diam aja kan nggak mungkin toh. Akhirnya mau tidak mau ya yang males itu tadi akhirnya ya dia akan berbicara. Nah, ketika dia sudah terbiasa atau berbicara terus, nanti ketika kita bentuk dia dalam satu kelompok kecil ya yang isinya 4-5 orang, dia akan terbiasa untuk ngomong, untuk nanggepin gitu, karena dia udah percaya diri sebelumnya. Dia udah pernah berpasangan dan dia sudah berpendapat dan ternyata pendapatnya yuk diterima dengan baik gitu. Nah, kayak gitu. Oke, itu untuk berpasangan ya. Kemudian yang terakhir adalah one on one.
One on one ini mungkin jarang kita temu ya, jarang. Mungkin kalian sudah belajar tentang pendidikan inklusi ya, kayaknya sudah di semester ini ya. Nah, one on one ini biasanya digunakan untuk siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus. Misal ada yang dia itu mengalami autisme gitu misalnya. Nah, kalau ada siswa autisme itu ya kita nggak bisa mengelompokkan dia dengan siswa yang lain gitu. Misalnya kita bentuk ya udah dia masukkan kelompok gitu. Nggak bisa. Pertama, ya kasihan dianya mungkin tidak bisa punya cara yang berbeda dengan teman-temannya, dan teman-temannya punya cara yang berbeda dengan dia. Itulah kenapa dia disebut dengan berkebutuhan khusus, makanya perlakuannya juga harus khusus. Nah, dalam konteks ini kita melakukan one on one ya, artinya kita mendampinginya secara mandiri gitu, secara intensif ya, sendirian, one on one. Oke, jadi nanti kalau kalian di kelasmu itu ada yang berkebutuhan khusus, jangan langsung dijadikan satu. Nanti kamu jawabnya kita kan nggak boleh membeda-bedakan ya, nggak gitu juga ya. Oke, sekarang saya kan berikan contoh nih, contoh apa ya, rancangan skenario pembelajaran gitu dengan model fleksibel grouping. Jadi begini, dalam satu kali pembelajaran atau dua pembelajaran gitu ya, tidak selamanya grouping itu ya, pengelompokan itu kelompok kecil terus. Kita bisa memvariasikan gitu ya. Oke, sorry, ini agak ngos-ngosan saya ngomong. Kita bisa memvariasikan. Contoh, misal pada kegiatan awal gitu ya, di pendahuluan ya jangan langsung kelompok ya, karena tadi ya kita mengenalkan konsep baru. Kalau kelompok ya nanti repot ya, makanya kita pakai kelas besar dulu di awal. Setelah itu kan mereka sudah punya gambaran tuh, misalnya wah kita akan belajar tentang sel itu intinya yuk kayak gini loh, basicnya kayak gini, cara mempelajarinya gini. Nah, mereka sudah punya tuh gambaran mereka mau seperti apa belajarnya. Baru kita bisa membentuk kelompok misalnya berpasangan gitu ya. Ini salah nih, ini bukan kelompok kecil ini. Misalnya kelompok berpasangan gitu misalnya. Apa fungsinya ya? Fungsinya adalah biarkan mereka itu terbiasa untuk ngomong, biar pemanasan dulu, biar mulutnya tuh ngomong dulu aja gitu ya. Mau itu benar atau salah ya bodo amat lah, itu urusan belakangan ya. Benar atau salah itu urusan belakangan, pokoknya yang penting siswa itu aktif dulu aja. Mereka berusaha itu udah bagus banget ya. Jadi biarkan mereka ngobrol dengan temannya, kalian berikan pertanyaan, biarkan mereka menjawab ya. Salah jangan dimarahi ya, biasa salah itu ya, tidak masalah, tugas kita membenarkan ya. Biarkan mereka saling pair ya, berpasangan. Setelah itu ya bisa dipisah lagi ya untuk sharing informasi dan tanya jawab ya. Biar kan mereka habis ngobrol tuh berdua ya, setelah itu buat kelompok besar lagi, buat kelas besar lagi, biar mereka dapat pandangan, oh ternyata pasangan itu tadi diskusinya kayak gini, berarti aku tadi salah ini tadi gitu. Biar kayak gitu, biar mereka menilai sendiri. Setelah itu ya, ini contoh ya, tidak harus selalu seperti ini ya. Misal siswa itu diminta untuk melakukan kerja mandiri dulu. Apa fungsinya kerja mandiri? Biar mereka itu punya tanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Jadi kalau mereka bekerja mandiri kan ya mau nggak mau mereka harus belajar sendiri toh, harus ngerti apa konsepnya gitu. Nah, sampai di sini masih ya mau benar atau salah it's okay ya, tidak masalah gitu. Ya udah biarkan aja mereka belajar. Setelah itu baru kelompok besar lagi, direview lagi. Oh, begini loh harusnya. Ya, ini mungkin bisa 2 atau 3 pertemuan ya maksudnya ya. Jadi ini bukan 1 kali pertemuan gitu. Setelah itu ya mereka bisa membentuk kelompok kecil. Nah, kenapa kok sudah bisa kelompok kecil? Asumsinya adalah tadi ya, kelompok kecil itu seharusnya mereka punya pengetahuan dasar. Karena mereka itu sudah pair, tadi sudah ngobrol, kemudian sudah melakukan pekerjaan individu, otomatis mereka itu sebenarnya sudah punya pengetahuan dasar, meskipun ya belum tentu benar-benar banget
gitu ya. Nah, ketika mereka berkelompok dengan pengetahuan dasarnya mereka yang punya masing-masing itu, nah terbentuklah diskusi. Nah, disitulah nanti mereka itu bisa menemukan ya kebenarannya lah ya. Mereka diskusi, oh enggak gini, harusnya begini, seperti itu. Baru nanti ya presentasi, kemudian kerja mandiri lagi, kelas besar lagi dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi usahakan itu dalam satu dalam satu rangkaian, dalam flow gitu ya, mengalir gitu. Jadi tidak kelompok 45 terus ya. Jadi kita kombinasikan seperti itu. Ya, jadi semoga bisa dipahami ya kapan kita itu pair, kapan itu individu, kapan kita membentuk kelompok kecil, kapan kita membentuk kelompok besar. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gimana strateginya mengidentifikasi siswa. Loh kok langsung ini ya? Saya. Oh ini salah ini. Salah. Nah ini dulu harusnya ya. Jadi strategi mengidentifikasi siswa. Ya, jadi kita tadi sudah membahas ya tentang jenis-jenis kelompoknya, kapan kita membentuk kelompoknya ya, kemudian apa yang harus kita pertimbangkan. Nah sekarang kita mempelajari strategi gimana menentukan anggota kelompoknya ya. Ya karena siswa di kelas itu kan yo macam-macam, yo ono sing pinter, yo ono sing aneh-aneh lah pokoknya. Itu kalau kita ngajar di SMA itu yo kadang yo sok yo jelek gitu anaknya gitu. Ada yang rajin ya, ada yang pura-pura rajin gitu, macam-macam pokoknya. Nah nah ini yang perlu direfleksi ya, kenapa penting gitu, apa pentingnya, untuk apa tuh kita harus tahu karakter siswa. Karena gini deh, memang idealnya guru itu ya itu tahu sebenarnya, benar-benar tahu karakteristik, benar-benar ya minimal kenal lah, dia tahu bocah gigi kayak gini loh gitu. Karena dengan gitu kita tuh ajar akan lebih mudah gitu. Kalau kita nggak kenal, misal ya ini saya membicarakan saya itu juga belum kenal sepenuhnya dengan adik-adik ya, karena ya, banyak juga gitu. Nah itu sebenarnya nggak bagus juga gitu. Idealnya kita harus kenal karakteristiknya ya. Kemudian kalau nggak kenal ya kita harus mencoba mengidentifikasi. Nanti ceritakan gimana cara mengidentifikasinya. Oke, yang pertama harus kita pahami dari siswa kita adalah minat. Ini yang paling utama nih, paling penting sebenarnya ya. Caranya ya bisa banyak hal ya, kita bisa ngobrol ya, bisa percakapan, bisa juga sharing ya kita. Jadi ngajar tuh ya enggak terus materi terus gitu ya, kadang kita bisa ngobrol ya. Jadi misal kalau kalian diajak ngobrol sama dosenmu itu ya udah dijawab aja terbuka gitu ya. Mungkin memang dosennya itu pengen tahu karaktermu itu kayak apa gitu. Kemudian tapi jangan berpikir negatif itu, apa itu dosen ini kok nakok-nakok aku terus gitu ya. Ya mungkin kan memang beliau belum mengenal Anda gitu ya, dan bisa sharing di kelas. Atau ya kalau dalam konteks penelitian nanti ada deskripsi itu, untuk identifikasi minat itu bisa menggunakan instrumen minat berupa angket gitu misalnya. Kenapa kok menggunakan angket? Karena dengan angket itu jadi lebih terukur gitu. Jadi kelihatan barangnya itu ya. Kalau misalnya percakapan kan nanti Anda mempresentasikan minat siswa di kelas ini tuh seperti ini, nanti bukti nih gitu. Mana buktinya gitu. Ya, kamu cuma ngomong aja atau ngasal atau gimana gitu. Nah, itulah fungsinya angket. Jadi tertulis jelas nanti. Oh ini loh, ini yang diisi mereka gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh angketnya ya. Nah ini contoh angket ya, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi misal ini jadi demografinya dulu ya, jenis kelaminnya, usianya, apa yang kamu suka, kemudian olahraganya, kamu ngapain aja setelah sekolah, kamu sukanya ngapain, dan seterusnya.
ini juga sama. Itu contoh-contoh ya. Bahasa Indonesianya gak ada ya, lupa, ini belum dimasukin. Oke, yang kedua adalah karakteristik belajar ya. Tadi kan minat sudah. Kemudian yang kedua karakteristik belajar itu, yang pertama cara belajar ya. Nah ini saya nggak perlu ngomong lagi, ini kita udah bahas di perkembangan peserta didik. Ini udah jelas lah ya kalian, ya nggak perlu dijelaskan lagi. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Multiple intelligence itu kecerdasan tertentu yang dominan pada diri seseorang. Misal, kalian pasti punya teman yang pinter banget gambarnya. Jadi di kelas itu ya pelajaran itu bisa sambil gambar gitu, tapi bisa ngerti gitu ya. Nah itu dia punya kecerdasan misalnya visual gitu ya, atau seni gitu. Atau misal ada temanmu itu yang apa ya, kalau berbicara itu benar-benar bisa runtut, bagus, enak gitu ya. Nah itu dia punya kecerdasan linguistik gitu misalnya. Atau misal ada orang yang logika matematikanya bagus ya, bukan pintar matematika ya, tapi logika matematika. Jadi kalau ada masalah tuh dia, oh ini seharusnya begini, ini kurangnya seperti ini. Nah, itu orangnya logis. Nah ketika kita ngajar di SMA, hal tersebut penting ya dia ya, karena beda gitu dengan kita yang belajar di perguruan tinggi. Kan ini kita sudah dijuruskan ya. Jadi ya kita tuh sudah di satu bidang yang kecil gitu. Kalian kalau disuruh ini tentang sejarah atau misal ekonomi gitu, pasti kalian udah malas ya, karena kalian sudah nggak belajar itu. Tapi kalau di SMA kan mereka masih belajarnya semuanya ya, jadi mereka belum dijuruskan sesuai minatnya gitu. Jadi kecerdasan ganda itu jadi penting karena mereka tuh masih campur-campur yang di kelasmu itu ya. Mungkin nanti akan jadi dokter, mungkin akan ada jadi arsitek, mungkin ada macam-macam ya. Jadi mereka akan punya kecerdasan sendiri-sendiri. Nah itu kita harus identifikasi, dipilah-pilah. Oh bocah iki senengane gambar, pas pelajaran itu gambar kayak gitu. Oh bocah iki senengane ngomong ini, dan seterusnya ya. Oke, jadi itu harus kita identifikasi. Nah tadi cara belajarnya ada anak-anak itu yang belajarnya dia itu dengan cara mendengar ya, ada yang dia itu jadi kalau dijelaskan tuh sambil merem gitu ya, merem itu turu apa mendengarkan dia nggak tahu ya. Atau ada yang kinestetik, jadi dia tuh harus nyentuh sesuatu gitu, wah itu demok pokoknya, nggak nyekel tuh nggak marem gitu. Ada juga yang dia visual ya, pokoknya semua tuh harus ada gambarnya, nek gambarnya ya nggak iso gitu ya. Atau multisensori ya, dia bisa banyak. Nah ini jenis-jenis multiple intelligence ya, ada yang visual ya, ada yang dia itu interpersonalnya bagus ya, ada yang dia itu kinestetik ya, dia itu anak olahraga gitulah, ada yang dia itu pinter musik, ada yang verbal dan lain sebagainya. Nah setiap orang tuh pasti punya intelligence yang berbeda-beda gitu ya. Bahkan ya di antara adik-adik pun pasti punya kelebihan ini masing-masing ya. Ada yang seneng gambar, ada yang macam-macam lah gitu. Nah ini penting untuk kita pilah-pilah tuh ya, terutama ketika ngajar di sekolah. Ini sudah setengah jam. Oke, kita percepat ya. Nah ini contoh gambar observasi ya. Nanti kita bahas lagi. Kemudian yang terakhir adalah kesiapan ya. Jadi ini juga penting ya untuk memilah siswa yang sudah siap atau sudah punya pengetahuan dasar. Misal tadi mau belajar genetika, oh ternyata bocah iki wis ngerti loh, bocah iki ditakoki yo iso jawab. Oh ternyata si B iki yo ditakoki yo meneng ae gitu. Disuruh tanya yo meneng ae gitu. Jadi belum siap gitu. Nah ini juga perlu kita identifikasi ya dengan cara bisa pretest ya, atau dengan hasil tes atau hasil belajar sebelumnya lah. Kelihatan lah nanti siswa-siswa yang wah ketok pinter ya, itu yo sedengan iki yo pinter banget gitu misal.
Oke, nah ada banyak cara adik-adik ya. Salah satu yang pernah saya teliti itu adalah dengan menggunakan kartu profil. Kartu profil ini bisa membantu ya. Jadi dulu saya pakai kartu gitu sejumlah siswa ya, dengan isinya ada namanya, kemudian dia itu jenis kelaminnya apa, dia itu cara belajarnya seperti apa, kemudian dia intelijensinya seperti apa ya, dia punya minatnya itu apa gitu. Nah, dengan punya kepean itu ya, apa istilahnya kepean tuh, contekan itu ya, guru tuh akan lebih mudah mengidentifikasi, oh anak ini namanya ini loh, dia itu minatnya seperti ini gitu. Itu di awal ya, itu bisa ditempel ya, atau disimpan oleh gurunya juga bisa. Oke, nah nanti akhirnya ya, ketika kita sudah tadi mengidentifikasi mulai dari minat, kemudian cara belajar, kemudian profilnya tadi ya, atau kesiapannya, nanti kita akan punya resume ya, bisa dalam bentuk kartu tadi. Nah, setelah kita punya resume ini ya, jadi ini tuh hanya dilakukan sekali ya, kita di awal lah paling enggak, di awal itu kita punya profil, punya resume itu, nanti ketika kita ngajar itu tinggal pakai aja gitu. Jadi tidak setiap pembelajaran harus melakukan itu semua ya. Ya ini contohnya tadi yang angkat minatnya, saya pakai dulu. Ya, misal pelajaran yang paling disuka, apa yang tidak kamu suka, dan lain sebagainya. Nanti kita akan dapatkan profil seperti ini ya. Nah, baru profil tadi itu bisa kita gunakan untuk membentuk kelompok ya, berdasarkan klaster-klaster tertentu ya, entah itu mau kelompoknya pair ya, berpasangan, atau kelompok kecil begitu ya. Ini jadi secara umum tuh ya, mereka tuh bisa gitu, mereka tahu cara mencari informasi, hanya perlu diarahkan ya, mana informasi yang benar, mana informasi yang salah ya. Kemudian interpersonal ya, yang perlu dibangun dalam kelompok ini, memang yang paling dominan adalah interpersonal ya. Terus ini tadi kemampuan khusus ya, intelijensinya, minat, kemudian pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristiknya. Oke, ini yang kesimpulannya adalah pengelompokan ini ya, tujuannya tuh untuk melatihkan interpersonal sebenarnya. Gimana mereka itu terbiasa untuk kolaborasi lah ya. Kita tahu bahwa sekarang ini ya, salah satu keterampilan yang dibutuhkan ya di abad 21 adalah kemampuan untuk kolaborasi ya. Setiap orang tuh punya keterbatasan masing-masing ya untuk belajar. Jadi kita perlu orang lain untuk bisa survive lah, bertahan hidup gitu. Oke, cukup sekian ya untuk materi ini ya. Selanjutnya silahkan kalau misalnya ada yang belum dipelajari, kok belum dipelajari, ada yang belum dipahami, silakan adik-adik tuliskan pertanyaan ya, atau komentar di kolom komentar. Kemudian ya, tolong adik-adik yang sudah menonton video ini, kalau misalnya kalian bisa memahami, kalian boleh diklik di like ya. Atau kalau misalnya adik-adik merasa nggak bisa nih memahami Pak Chandra ngomong apa ya, nggak jelas ikut mau gitu, nah kalian bisa klik di dislike ya. Jadi biar saya juga bisa mengevaluasi gitu deh ya. Tenang aja, saya nggak bisa ngeliat siapa yang like, siapa yang dislike ya, nanti sing dislike pakai nilai like, enggak, saya nggak bisa ngelihat kok ya. Pokoknya jujur saja, jadi biar saya juga bisa membangun diri gitu, saya bisa memperbaiki cara mengajar secara daring gini, karena memang nggak mudah loh ya, saya ngomong sendiri gini tuh benar-benar susah gitu deh. Oke, mungkin begitu ya adik-adik ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan materi ini ya. Mungkin kita akan latihan atau workshop, karena desainnya workshop. Dulu ini dirancangnya secara luring ya, tapi ya nanti kita upayakan sebaiknya biar intinya adik-adik bisa memahami materinya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat belajar adik-adik, jangan lupa menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.